Halo Mama dan Papa semuanya, perkenalkan saya Dr. Reza Pahlevi. Saya adalah seorang dokter spesialis anak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai berbagai pertanyaan dari Mama dan Papa, yaitu pertanyaan seputar kesehatan anak yang paling sering ditanyakan. Yuk kita bahas. Oke, jadi banyak pertanyaan. Pertama adalah mengenai memberikan makan pisang untuk bayi usia 2 bulan ya. Jadi pada bayi yang baru lahir di bawah usia 6 bulan ya, makanan yang terbaik adalah ASI ya. Mengapa? Karena saluran cerna bayi belum siap untuk menerima makanan dengan tekstur yang padat ataupun semi padat. Jadi pada kondisi seperti itu, jika memang orang tua atau nenek si bayi ingin memberikan pisang pada bayi usia 2 bulan, maka dapat diberikan informasi ini ya dengan baik bahwa memang pada usia 2 bulan belum bisa untuk diberikan makanan yang padat atau semi padat. Risikonya apa? Risikonya adalah mengalami gangguan saluran cerna ya. Misalnya bisa jadi sumbatan saluran cerna atau dalam bahasa kedokteran kita sebut dengan istilah intussusepsi ya. Dan ini berbahaya sekali pada bayi, dapat mengancam nyawanya. Jadi pada usia kurang dari 6 bulan lebih baik diberikan ASI saja. Oke, pertanyaan kedua yang paling sering ditanyakan oleh para mama dan papa adalah mengenai penggunaan baby walker pada bayi ya. Jadi untuk saat ini penggunaan baby walker sudah tidak direkomendasikan lagi untuk bayi ya dari dokter anak. Mengapa? Alasan pertama adalah banyak laporan ya, terutama dari negara Amerika. Laporannya mengatakan bahwa penggunaan baby walker pada bayi dapat meningkatkan risiko cedera pada bayi ya, akibat kepentok, baby walker, jatuh, kemudian cedera pada kepala bayi dan lain-lain ya. Yang kedua adalah sebagian berpendapat bahwa penggunaan baby walker ini bukan justru mempercepat untuk proses perkembangan motor anak, tapi justru memperlambat proses perkembangan motor anak ya, karena ada tahap perkembangan yang dia lewati, yaitu tahap belajar dari posisi duduk, kemudian menapak untuk ke posisi berdiri ya. Nah, jadi sebaiknya baby walker untuk saat ini tidak digunakan lagi untuk melatih perkembangan anak, tapi dapat diganti dengan melatih perkembangan anak yang sesuai untuk perkembangan motor pada usia 6-9 bulan dan 9-12 bulan. Pertanyaan ketiga yang paling sering ditanyakan adalah mengenai penggunaan gadget pada anak. Hati-hati penggunaan gadget pada anak kalau tidak sesuai dengan usianya dan waktu untuk penggunaan gadget tersebut ya yang tidak sesuai, maka dapat berisiko untuk anak. Yang pertama bisa mengganggu penglihatannya, yang kedua bisa justru memperlambat perkembangan untuk bahasa dan juga perkembangan untuk interaksi sosialnya ya. Jadi pada bayi ya penggunaan gadget itu harus sangat dibatasi ya. Sebaiknya pada bayi usia kurang dari 2 tahun penggunaan gadget tidak sama sekali diberikan kecuali hanya untuk video call misalnya. Tapi untuk penggunaan gadget lain tidak diberikan ya. Selanjutnya setelah anak berusia 2 tahun lebih maka penggunaan gadget dapat diberikan kepada anak tapi dalam waktu yang sangat terbatas, yaitu kurang dari 1 jam. Dan pada saat penggunaan gadget pada anak tidak boleh dibiarkan menggunakan gadget sendiri, tapi harus ditemani oleh orang tua agar orang tua dapat menjelaskan ya apa isi atau gambar atau video yang tampil di gadget tersebut. Solusi agar anak tidak GTM ya gitu. Nah, jadi GTM ini sendiri banyak sekali faktor-faktor penyebabnya ya. Bisa jadi penyebab organik maupun penyebab anorganik ya. Penyebab organik itu bila ada suatu penyakit, apakah dia jamuran pada bagian mulutnya, ada suatu infeksi misalnya, baik infeksi saluran kemih, TB, ada masalah kesehatan lainnya, ada masalah saluran cerna seperti GERD atau masalah simpel seperti tumbuh gigi ya. Apabila ini ada, maka ini harus diatasi karena ini dapat menyebabkan anak tidak mau makan. Namun penyebab tersering anak tidak mau makan adalah sebenarnya faktor anorganik. Artinya sebenarnya bukan adanya masalah kesehatan tertentu pada anak, tapi lebih kepada anak bosan dengan rasa makanannya ya. Kemudian variasi makan yang tidak baik, rasa makanan yang tidak enak, atau suasana makan yang tidak disenangi oleh anak, atau cara pemberian makan yang tidak baik misalnya dengan cara memaksa anak ya. Jadi sebelum kita berpikir masalah organik tadi ya, mama dan papa perlu dulu mengevaluasi nih bagaimana rasa pasien diberikan, bagaimana variasinya, bagaimana suasana saat makan, bagaimana proses pemberian makannya, apakah sudah benar atau belum.
Jika belum, maka itu dulu yang diatasi sebelum kita berpikir masalah lain. Tapi apabila masalah itu sudah dipastikan tidak ada, maka sebaiknya berkonsultasi ke dokter spesialis anak untuk melihat tadi apakah ada faktor-faktor organik yang menyebabkan anak tidak mau makan. Karena jika ada, maka hal-hal tersebut harus diatasi agar anak mau makan lagi. Semoga menjawab. Apa tanda-tanda keterlambatan bicara pada bayi ya? Jadi ada beberapa alarm sign, tanda-tanda keterlambatan bicara pada si kecil. Yaitu pada usia 15 bulan dia belum bisa mengoceh apapun ya. Harusnya pada usia itu bayi sudah mulai bisa mengoceh. Apabila belum ada ocehan sama sekali usia 15 bulan, maka segera ke dokter spesialis anak untuk mendeteksi apakah ada keterlambatan bicara. Atau pada usia 2 tahun belum ada satu kata pun ya yang keluar. Ada anak satu kata yang jelas ya, spesifik belum ada. Kemudian atau pada usia 3 tahun ya, anak belum bisa menggabungkan kata untuk membentuk kalimat sederhana. Itu juga tanda-tanda keterlambatan bicara pada anak ya. Tapi pastinya keterlambatan bicara ini juga banyak faktor penyebabnya ya, bisa jadi karena ada gangguan pendengaran atau ada gangguan perilaku ya. Jadi sejak dini kalau papa dan mama semua melihat nih anaknya tidak ada merespon terhadap suara ya, tidak melihat apabila dipanggil dari belakang misalnya, atau apabila ada bunyi-bunyian dia tidak merespon ya, jangan-jangan ada gangguan pendengaran dan ini harus segera dibawa ke dokter ya untuk deteksi gangguan pendengaran. Atau apabila sejak dini ada indikasi gangguan perilaku ya, seperti anak yang tidak mau berinteraksi ya, tidak ada kontak mata dan lain, ini juga perlu diwaspadai, jangan-jangan keterlambatan bicaranya berhubungan dengan adanya gangguan perilaku sehingga harus dideteksi secara dini ya. Atau apabila anak yang tidak memiliki artikulasi yang baik, kemudian tidak mengerti ketika diberikan suatu perintah-perintah sederhana, ini juga merupakan indikasi keterlambatan bicara pada anak. Semoga bermanfaat.